Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Forex Pemula. Channel ini dibuat sebagai wadah untuk kita belajar Forex bareng dari pemula sampai jadi expert. Harapannya semoga channel ini bisa menjadi komunitas sesama trader berbagi suka dan duka dalam mencari cuan. Kalau teman-teman emang ngerasa channel ini ngebantu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Tapi dengan subscribe kalian, channel ini akan berkembang lebih pesat di luar jadwal. Halo teman-teman, pada konten kali ini kita akan membahas tentang 3 cara melatih mental baja dalam trading. Sebelumnya, kita harus definisikan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan mental baja dalam forex trading? Mental baja secara umum menurut KBBI artinya adalah berkemauan keras dan memiliki ketegaran batin. Dan jika kita terjemahkan maknanya secara khusus ke lingkup forex trading, kita bisa uraikan beberapa tanda-tanda orang yang memiliki mental baja dalam forex trading. Salah satunya adalah mempunyai drive atau kemauan keras dan courage atau keberanian untuk tidak menyerah di ombang-ambing pergerakan pasar dan naik turunnya saldo account trading kita. Berikutnya adalah mempunyai patience atau kesabaran dan disiplin untuk mengeksekusi trading plan secara konsisten dalam forex trading. Dan yang terakhir, mempunyai fokus untuk berhasil dalam forex trading. Nah, mental baja ini bisa dilatih dengan 3 cara yang akhir-akhir ini sering diimplementasikan di sekolah-sekolah di Indonesia, yaitu olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Mengapa olah pikir yang pertama? Di dalam bukunya Atomic Habit, James Clear mengatakan bahwa semua berawal dari pikiran. Dari pikiran timbul emosi atau perasaan yang akhirnya menjadi perbuatan, kebiasaan, pembentukan karakter, dan nasib. Jadi, meluruskan pola pikir atau mindset yang benar dari awal adalah kunci pertama keberhasilan dalam trading. Banyak sekali orang-orang terjerumus dalam trading dengan alasan-alasan yang kurang masuk akal. Seperti contohnya yang populer itu adalah karena trading forex itu cara cepat jadi kaya. Depo 1 juta hari ini dalam seminggu bisa dapat 10 juta. Dalam sebulan bisa menjadi 100 juta. Nah, trik-trik yang beredar di media sosial ini kok rupanya mirip-mirip penggadanuan oleh dukun-dukun ya teman-teman. Stop it. Get some help. What? What the fuck? Damn! Sekali lagi, kita mau tekankan ya teman-teman. Trading itu bukan jalan instan cepat kaya, tapi jalan pintas menuju kaya yang penuh dengan perjuangan. Ibaratnya gini deh, profesional seperti dokter, lawyer, banker yang setelah sekolah 5-10 tahun baru bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Nah, kalau kita yang baru belajar trading 1-2 bulan aja mengharapkan bisa menghasilkan seperti layaknya dokter yang udah sekolah 5-10 tahun, itu masuk akal nggak sih teman-teman? Sekali lagi ya, jalan pintas bukan jalan instan teman-teman. Trading itu bisa menghasilkan ratusan juta, tapi penuh dengan perjuangan. Makanya ada pepatah yang bilang, trading is the hardest way to earn easy money. Yang artinya, trading itu jalan yang paling susah buat cuan duit gampang. Nah, susahnya di mana sih? Ini disebabkan oleh pola pikir lagi. Manusia sejak zaman purba itu mempunyai otak yang dioptimalkan untuk menjauhi resiko atau risk avoidance untuk meningkatkan keselamatannya atau survival. Jadi, udah ribuan abad otak manusia itu sifatnya sama aja, adalah takut sama yang namanya resiko. Rasa takut ini yang mendominasi hingga pada aktivitas zaman sekarang, terutama dalam trading. Banyak kesalahan-kesalahan dalam trading itu bisa kembali merujuk ke perasaan takut ini. Contohnya,
ketika posisi kita floating merah-merah, lalu tiba-tiba balik biru lagi, itu langsung kita tutup. ABC, asal biru close. Ini karena takut posisinya balik merah lagi. Nah, contoh berikutnya, ketika SL kita hampir tersentuh, kita gerakin SL-nya. Mikir, ini pasti cuman ngejilat. Abis ngejilat SL, langsung balik ke arah. Akhirnya gerakin SL terus gerakin SL sampai kita kena margin call atau MC. Ini karena takut kena loss, kena stop loss. Ya. Berikutnya contoh lainnya adalah ketika ada news, lalu market naik nih tiba-tiba, terus kita ketinggalan, lalu kita entry tergesa-gesa tanpa analisa, atau yang sering disebut sebagai FOMO, fear of missing out. Ini karena takut ketinggalan. Nah, contoh berikutnya lagi adalah ketika udah konsekutif loss berkali-kali, lalu ada signal. Nah, kali ini karena kita udah loss terlalu banyak, kita lewatin aja signal ini atau turunin lot size-nya karena takut akan gagal lagi dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh lainnya dari trading yang selalu menuju pada rasa takut. Jadi, otak primitif kita ini takut sekali sama yang namanya loss. Karena zaman purba itu kalau kita kalah perang, kita itu mati. Jadi mental primitif kita ini selalu winning mindset, atau setidaknya jangan loss ya. Yang kurang efektif dalam lingkup trading forex yang lebih menekankan pada probabilistic mindset bahwa loss dan profit itu adalah bagian dari trading. Oleh karena itu, pola pikir trading adalah investasi harus dibuang jauh-jauh. Karena trading itu bisnis. Investasi kan selalu cuan ya mindsetnya. Jadi misal beli properti, harganya turun nih, tapi bisa kita tahan sampai harga balik naik lagi. Akan tetapi, kalau bisnis itu tidak bisa ditahan terlalu lama nunggu baliknya. Karena terkadang ada kadar luarsanya. Contohnya toko roti. Bulan liburan anak sekolah, pasti volumenya menurun. Kalau toko roti tersebut menahan nunggu balik anak sekolah, rotinya udah basi duluan. Alhasil, toko roti ini harus menjual roti dengan diskon, atau kadang-kadang dimakan sendiri berhari-hari sampai enak kayak saya. Bercanda ya teman-teman. Jadi, dalam skenario ini, toko roti sudah melakukan stop loss. Dan ini adalah bagian dari bisnis roti mereka. Ada profit, ada loss. Dari analogi toko roti ini, kita bisa memahami pentingnya analisa timing kapan toko roti bisa menaikkan volumenya, kapan harus menurunkan volumenya. Ibaratnya semacam memancing ikan, harus bersabar menunggu momen-momen yang tepat. Toko roti itu pun menunggu momen-momen yang tepat untuk menaikkan volume dagangannya. Dan toko roti itu pun harus disiplin secara rutin mengulangi strategi-strateginya ketika liburan anak sekolah mulai. Nah, menunggu momen-momen dalam trading inilah yang sering disebut sebagai kesabaran. Dan melakukan rutinitas metode trading secara konsisten sesuai rencana inilah yang disebut dengan disiplin. Jadi, keduanya, mental kesabaran dan disiplin ini adalah kunci berikutnya untuk sukses dalam trading. Untuk melatih kesabaran dan disiplin, teman-teman bisa mencoba olah rasa dengan cara meditasi atau latihan kesadaran diri. Dan yang terakhir, untuk semua software aplikasi seperti pemahaman yang benar, keberanian, kesabaran, dan disiplin, itu untuk berjalan dengan baik dan benar butuh hardware yang prima.
Olahraga ini juga untuk menjaga stamina dan fokus ketika kita trading. Karena kita akan mengambil keputusan-keputusan besar setiap harinya untuk trading. Dan processing ini membutuhkan raga yang sehat. Jika kita ada ketidakseimbangan hormon euforia atau dopamin dengan hormon depresi atau kortisol, seperti pendulum yang bergerak dari kiri ke kanan, emosi amarah kita bisa naik dan turun, maka keputusan-keputusan yang kita ambil akan terpengaruhi secara tidak langsung. Keseimbangan adalah kunci terakhir untuk sukses dalam trading. Kebanyakan ngopi akan membuat kita terlalu cemas, yang akhirnya akan FOMO ketika trading. Kebanyakan ngerokok membuat kita terlalu rileks, yang akhirnya akan membuat kita ketinggalan dalam trading. Nah, kuncinya adalah keseimbangan. Jadi teman-teman ingat ya, untuk menjaga stamina dan fokus, teman-teman bisa dibanyakin olahraganya, banyakin minum airnya, dan asupan nutrisi yang membantu kejernihan pikiran. So, jelas ya teman-teman, 3 cara ampuh untuk melatih mental kalian dalam sukses trading forex. Yang pertama adalah olah pikir. Kita harus luruskan dulu pola pikir mindset yang salah. Jangan gampang percaya apa yang orang bilang, termasuk forex pemula sendiri. Teman-teman harus pelajari, pahami, dan buktikan sendiri apa yang kami ajarkan benar-benar masuk akal atau enggak. Yang kedua adalah olah rasa. Kita harus selaraskan apa pola pikir yang benar dari teori ke praktek dengan mengendalikan emosi kita, terutama kesabaran dan disiplin kita. Dan yang terakhir adalah olahraga. Kita harus seimbangkan jiwa dan raga, sehingga ketika fondasi tubuh sehat dan kuat, bisa keluar pikiran dan rasa yang jernih. Oke, sekian dulu ya teman-teman dari Forex Pemula. Untuk konten berikutnya, kita akan bahas tips-tips yang lebih berat, seperti market structure, pembuatan metode, dan lain-lain. Jangan ketinggalan untuk episode berikutnya ya teman-teman. Thank you banget buat teman-teman yang udah bantu kita untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Forex Pemula sign out. Bye-bye.